Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurwahidin, NPM 11210072. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis leksikal teknik kompilasi yang beranggotakan dengan 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Azril Fitrayana dengan NPM 11210165, yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga adalah Rafif Al-Fatah 11210161. Sebelum kita jauh ke pembahasan teknik leksikal dalam kompilasi, kita harus tahu dulu teknik kompilasi itu apa sih sebenarnya. Nah, teknik kompilasi adalah ilmu yang mempelajari proses untuk mengubah kode sumber suatu program ke dalam bahasa komputer yang dapat dimengerti. Nah, agar si komputer mengerti suatu program, maka diubahlah menjadi bahasa komputer. Nah, bahasa komputer itu dibacanya dengan cara di-scan. Nah, scan ini dengan kayak balikan di bisa kayak tinggal di kayak tinggal di cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Azril Fitrayana dengan NPM 11210165. Yang kedua saya sendiri Arif Nurwahidin 11210072. Yang ketiga, Rafif Al-Fatah 11210161. Kami akan membahas tentang analisis leksikal teknik kompilasi. Sebelum jauh kita membahas tentang analisis leksikal teknik kompilasi, kita harus tahu dulu teknik kompilasi itu sebenarnya apa sih? Teknik kompilasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari proses bagaimana kode sumber diubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, proses itu dilakukan oleh scanner. Scanner adalah sebuah program atau komponen penting dalam proses kompilasi. Nah, definisi scanner yaitu komponen pertama dalam compiler yang bertugas untuk membaca kode sumber program dan mengidentifikasi token-token yang membentuk program. Nah, maksud tokennya adalah unit terkecil dalam program yang memiliki makna tertentu. Contohnya seperti keyword, identifier, operator, special character, dan numeral. Lalu, lexical analysis adalah suatu proses identifikasi dan pengelompokan token dalam program disebut lexical analysis. Selanjutnya, fungsi dari scanner itu sendiri yang pertama menganalisis kode sumber. Scanner membaca kode sumber dari program karakter demi karakter, lalu mengidentifikasi token-tokennya dan mengabaikan karakter yang tidak penting seperti spasi dan garis baru. Yang kedua, fungsinya adalah membuat tabel token. Scanner membuat tabel yang berisi daftar semua token yang ditemukan di dalam kode sumber program. Yang ketiga, fungsinya adalah menghilangkan komentar. Scanner akan menghilangkan komentar dari kode sumber karena komentar tidak memiliki makna dalam proses kompilasi. Yang terakhir adalah melakukan pengecekan kesalahan. Scanner akan melakukan pengecekan dasar seperti kesalahan sintak pada token, contohnya jika ada identifier yang menggunakan karakter yang ilegal. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rafif Al-Fatah. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah komponen-komponen scanner. Scanner dibangun dari beberapa komponen penting yang saling berkolaborasi, dan terdapat 3 komponen yang ada buat sekarang saya pakai. Yang pertama adalah lexical analyzer. Lexical analyzer adalah program yang bertanggung jawab untuk membaca kode sumber program dan mengidentifikasi token-token. Dan yang kedua adalah Finance State Machine atau FSM. FSM digunakan untuk mencocokkan pola karakter dalam kode sumber dengan aturan-aturan bahasa pemrograman. Dan yang ketiga adalah token table. Token table adalah tabel yang menyimpan semua token yang ditemukan oleh scanner, termasuk jenis-jenis dan nilai token. Dan untuk proses scanning terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah membaca karakter. Scanner membaca karakter demi karakter dari kode sumber program. Kemudian membuat token. Scanner menggunakan FSM untuk menentukan token apa yang dibentuk oleh karakter-karakter yang telah dibaca. Yang ketiga adalah menambahkan ke table token. Setiap token yang diidentifikasi akan disimpan dalam token table bersama dengan jenis dan nilai tokennya. Dan yang terakhir adalah mengembalikan token. Scanner akan mengembalikan token kepada komponen berikutnya dalam compiler, yaitu tracer. Dan selanjutnya akan mendemokan aplikasi adalah Azril
Fitrayana. Di sini saya akan mendemokan aplikasi scanner yang telah dibuat oleh kelompok kami. Tapi sebelum mendemokan aplikasi, di sini saya akan menjelaskan baris per baris setiap kode Node.js di sini. Pada baris pertama merupakan variabel constReadline yang memanggil modular readline dari bawaan Node.js tersendiri. Lalu pada baris kedua, yaitu variabel rl, memanggil readline yang sudah ada di atas menggunakan metode createInterface untuk menghasilkan input dan juga output. Lalu barisan berikutnya yaitu adalah fungsi AnalyzeCode. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis kode yang diinputkan oleh pengguna. Pertama, kode ini memecah hasil parameter yang telah diinputkan. Lalu menggunakan metode bawaan Node.js yaitu match untuk memecahkan setiap codingan yang diinputkan menjadi beberapa token. Lalu ada variabel untuk mendeteksi jenis token. Dalam fungsi AnalyzeCode ini terdapat berbagai macam variabel untuk memisahkan token-token yang ada. Yang pertama ada variabel RRI keywords, yaitu untuk memisahkan istilah-istilah yang ada pada bahasa pemrograman JavaScript. Lalu yang kedua ada daftar operator untuk memisahkan antara penjumlahan, pengurangan, lalu perbandingan. Dan yang ketiga untuk mendeteksi angka numerals dalam JavaScript. Lalu pada input program token di sini melakukan perulangan for each dari hasil token. Lalu di dalamnya akan melakukan validasi jika tokennya sama dengan RI keywords yang diinisialisasi di atas, yaitu adalah istilah-istilah pada bahasa JavaScript. Jika sama, maka akan variable keyword akan menginisialisasi satu berikut. Begitu juga selanjutnya. Pada token-token selanjutnya yaitu adalah RR operator, RR numerals, RR special character, lalu identifier. Untuk special character yaitu untuk berupa kata-kata yang berupa special character seperti dan, pagar, dolar, kurung kurawal, dan kurung siku. Kalau re-identifier untuk memisahkan setiap huruf atau kata-kata. Di sini saya akan menjalankan suatu programnya. Di bagian ini kita harus memasukkan yaitu codingan program yang akan dijadikan sebuah token. Di sini saya sudah menyediakan contoh programnya. Saat kita enter maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan mengenerate yaitu memisahkan setiap kata-kata yang pada codingan tersebut menjadi beberapa token. Seperti di sini function sebagai keyword, lalu add sebagai token identifier, lalu kurung buka special character, A sebagai identifier dan juga berikutnya. Lalu bagian bawahnya pada token juga ada berupa jumlah token yang dihasilkan. Seperti keyword menghasilkan satu, jumlahnya ada 1, operator 0, numerals 0, special character ada 4, dan identifier 3. Berikut adalah program yang sudah kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.